Psikologi penderitaan. Ternyata penderitaan itu punya manfaat yang luar biasa untuk kejiwaan kita. Bukan berarti saya minta Anda untuk sengaja menciptakan penderitaan bagi diri Anda sendiri. Namun dalam hal ini adalah penderitaan yang memang sudah adalah jatah ujian. Penderitaan punya manfaat yang banyak. Pertama, jiwa kita ini memang butuh masa-masa menderita biar jadi kuat dan sehat. Kita keluar sebentar dari konteks jiwa. Biologis kita, badan kita, itu kita puasakan. Nggak makan, nggak minum sekian jam. Tahukah Anda, dalam dunia kedokteran, lapar itu bagus bagi sistem pencernaan. Dilaparkan, tanda petik, dikosongkan, itu untuk terjadi kealamiahan detox. Agar pencernaan kita itu rehat dan membersihkan diri. Tidak hanya tangan dan kakimu yang butuh rehat. Contoh kalau kamu megang gelas yang isi air yang walaupun ringan, namun kalau kamu pegang, kamu rentangkan begitu selama 1 jam gak akan kuat. Kebayang gak perut kamu yang gak pernah istirahat? Sarapan pagi jam 6, jam 7. Siang jam 12 makan. Jam 5 sore, jam 6 sore makan. Jam 10, jam 11 malam nyari tukang nasi goreng. Nyari tukang bakso. Waduh, kapan istirahatnya? Karena begitu kamu makan, itu 4-5 jam baru perut kosong kembali. Kapan istirahatnya gitu loh. Puasa itu sendiri mengistirahatkan sistem pencernaan. Jadi lapar itu baik. Bahkan oleh seorang pakar pencernaan di Amerika, dikatakan bahwa lapar itu adalah proses untuk menyehatkan badan. Puasa itu proses untuk menyehatkan badan. Terjadi cleansing. Tidak hanya di ranah pencernaan, namun juga di ranah fungsi-fungsi organ tubuh yang lainnya. Sehingga alhasil orang akan lebih awet muda, lebih fit, lebih sehat. Begitu pula jiwa. Jiwa itu butuh menderita. Penderitaan yang dialami oleh jiwa. Seperti disakiti, dikhianati, diambil hak-haknya, dihina, difitnah, dizolimi. Semuanya itu pada akhirnya membuat jiwa menjadi kuat dan sehat. Di ranah biologis, ketika kita terkena suatu penyakit, kemudian tubuh akan menciptakan imunitas untuk kemudian bisa menangkal penyakit yang sama di kemudian hari. Mas, tapi kok ada yang kemudian mati karena penyakit biologis itu? Ya mungkin dia tidak menempuh ikhtiar-ikhtiar makanan yang tepat. Karena your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Kalau kamu makan sembarangan ya nggak bisa mengembalikan kesehatan tubuh. Makanya waktu lagi sakit banyak makan yang mengandung enzim, sayur, buah, karena enzim itu membantu proses recovery. Begitu pula jiwa, ada orang yang disakiti, didera, dizolimi, kemudian tertekan, terpuruk, makin hancur. Dia yang tidak makan makanan yang baik selama dizolimi. Makan makanan yang baik selama dizolimi itu apa sih? Waktu kamu sedang kondisi tertekan, kamu harus banyak mendengarkan ceramah-ceramah yang baik. Itu makanan tuh. Waktu kamu sedang tertekan, terzolimi, terpuruk, kamu harus banyak makan ceramah-ceramah yang membangun. Kamu harus banyak makan nasihat-nasihat dari teman yang membangun. Makanya kalau lagi galau, lagi terpuruk, jangan curhat sama orang yang negatif. Makin galau, kamu makin hancur. Pilih-pilih makanan. Kita yang lagi sehat jiwanya aja, makan milih-milih. Kalau ke teman yang suka gibah, suka jelekin orang, suka mengucapkan hal negatif, kita menjauhkan diri. Apalagi pas lagi galau, lagi terpuruk, makin ketemu sama orang yang negatif, makin makan, makin mendengar, makin melihat hal-hal negatif, ya makin tidak baik keadaan kita. Jadi jaga makanan tuh penting gitu loh. Sekarang kembali lagi ke topik. Penderitaan itu manfaatnya adalah untuk menguatkan jiwa kita. Kalau kita lulus. Kalau nggak lulus kan yang tadi itu yang terpuruk. Supaya lulus gimana? Tadi sudah. Makan makanan yang bergizi, pendengaran dan penglihatan yang baik. Ketika kita berpikir penderitaan yang datang untuk menguatkan kita, menyehatkan jiwa kita, itu kita jadi beda perasaannya. Kita jadi bersemangat untuk keluar dari penderitaan ini dengan kemenangan gitu loh. Lihat ya, suatu saat nanti ketika ada orang menyakiti kamu untuk hal serupa, itu rasanya udah gatal-gatal doang. Udah gak mempan karena kamu udah naik kelas, jiwa kamu udah lebih kuat. Yang dulu galau banget, hancur banget, sekarang biasa aja karena sudah ada imunitas baru, sudah ada kekebalan, sudah ada kekuatan, sudah naik level jiwa kamu. Sekarang poin 2, psikologi penderitaan. Apa manfaat penderitaan bagi jiwa kita? Penderitaan membuat kita jadi lebih peka untuk bersyukur. Kadang-kadang ya, kita udah di kondisi yang sangat nikmat, banyak rezeki, banyak kenyamanan, kita tuh nggak bersyukur. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk ke suatu keadaan ketiadaan, keadaan ketidakberhargaan.
Itu kadang Tuhan izinkan supaya kita bersyukur. Oh, yang kemarin itu keadaan yang harus disyukuri sebenarnya. Oh, yang kemarin itu keadaan itu, kondisi itu sangat-sangat nikmat. Tapi kenapa aku nggak syukuri? Kenapa aku kufur nikmat? Kan kita sering dengar sesuatu tuh menjadi merasa berarti ketika sudah tiada. Ketika kita pernah masuk dalam kondisi ketiadaan, nanti ketika ada lagi itu beda, disyukuri banget. Contoh ya, orang yang di PHK, kehilangan pekerjaan, itu rasanya luar biasa. Ya mungkin terpuruk, tapi ketika suatu saat dia mendapat lagi pekerjaan, itu rasanya udah beda. Akan disyukuri, nikmat banget. Bangun pagi tuh merasa bahwa hari ini gue bisa ke kantor nih, itu udah seneng banget, disyukuri banget. Jadi dimudahkan bahagianya. Yang padahal dulu nggak ada bahagianya biasa aja. Dia tidak memudahkan hatinya untuk bahagia gitu loh. Kadang-kadang gini loh ya, kalau kita merasa nggak bahagia bukan karena tidak ada kebahagiaan. Karena kamu tidak peka akan nikmat itu. Makanya orang yang kaya hati, definisi kaya hati itu sebenarnya apa sih? Kaya hati adalah orang yang mampu menikmati kebahagiaan walaupun dinikmat sekecil apapun. Itu kaya hati. Tiap hari makan steak, makan semua yang enak-enak itu, tapi kalau tidak kaya hati, itu steak rasanya papan. Tapi orang yang kaya hati, dia cuma makan sederhana saja, itu rasanya kok nikmat banget, udah kayak punya segalanya. Itu kaya hati. Ya karena yang menikmati itu hati, bukan lidahmu sebenarnya. Walaupun nih, orang kaya raya makan pecel arwana, tapi kalau nggak ada syukur, ya itu kayak berasa upil plankton gitu. Ketiga, psikologi penderitaan. Ternyata penderitaan itu melatih empati kita. Supaya kalau kita lihat orang dalam penderitaan kita tuh yang bisa ngerasain, aku juga pernah loh di kondisi itu. Kita jadi punya empati. Kamu yang gak pernah merasa jatuh, tentu sulit untuk mengerti orang yang sedang jatuh. Kamu yang gak pernah merasa difitnah, yang gak mungkin bisa empati pada orang yang sedang difitnah. Semoga kita bisa melatih syukur kita. Ternyata aku sekarang dalam ujian tertentu, supaya aku kemudian bisa punya empatik tinggi untuk mengerti keadaan orang yang berada pada ujian yang sama di kemudian hari atau yang sekarang juga sedang mengalami. Keempat, psikologi penderitaan. Penderitaan ternyata mempersiapkan kita agar kita tidak sombong. Saya itu dulu ngekos di Taman Rawapening. Itu daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Masa-masa yang saya nggak bisa lupakan, yang sehari hanya bisa makan 1 kali. Bisa makan 2 kali itu anugerah. Itu membuat saya sekarang ini doyan mampir ke warteg. Kalau lagi jalan tuh, ada warteg, mampir Makin warteg itu nggak keren, penampakan dari luar aja orang nggak mau mampir, makin saya mau mampir. Karena yang gitu tuh yang lebih enak biasanya. Jadi itu membuat saya tidak sombong soal memilih makanan. Saya orang yang paling nggak sombong kalau makan tuh mah. Yang penting ya sederhana gitu loh. Dan ini membuat saya berusaha untuk tidak sombong. Makanya di Instagram saya, coba lihat, pernah nggak saya pamer, lagi ke luar negeri, lagi beli ini, beli itu yang harganya mahal. Semoga ya ke depannya tetap enggak. Saya berusaha, saya nggak mau sombong, ngeri saya, malu, tahu diri gitu. Dulu siapa sih gitu loh. Ya sesekali pernah saya makan di tempat enak, sekarang ini di restoran. Tapi semoga saya nggak salah ingat ya, saya tuh nggak pernah pamer. Saya fotoin, lagi makan pecel arwana. Nggak pernah. Lagi makan sup ketek ular. Nggak pernah saya pamer gitu loh. Semoga tetap begini seterusnya. Misalkan ya aku foto makanan mewah, pepes lemak bokong dugong. Mahal nih, makan di Asgard gitu. Aku sih malu pada diri sendiri ya. Dulu lu punya apa sih? Itu saya ngomong ke diri saya sendiri. Malu gitu loh. Jadi kamu yang sekarang ini sombong, jangan-jangan kamu hanya kurang menderita. Jangan sampai kamu dibuat menderita loh. Sorry, ini agak-agak keras ya. Kamu yang suka menyombongkan diri, hati-hati. Jangan-jangan kamu hanya kurang ujian. Jangan sampai Tuhan kirim ujian. Ngeri loh. Mending dari sekarang aja deh. Gak usah sombong-sombong. Gue punya ini, gue punya itu. Gak usah. Biarin aja. Karena itu semua cuma titipan gitu. Baik demikian ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @deddy_susanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti
akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih. Saya mau minta tolong, siapa yang nonton sampai detik ini, mohon komen emoticon smile, senyum. Saya jadinya tahu siapa yang nonton sampai selesai. Kenapa? Saya selalu salut sama orang-orang yang suka ngilmu, suka belajar. Karena kan banyak tuh orang yang giliran video prank, settingan, nonton sampai tuntas. Tapi video ngilmu begini, di skip-skip aja gitu loh. Saya tuh sering tahu lihat kolom komentar, oh ini berarti dia yang ngasih tanda ini nonton sampai habis. Keren gitu loh. Saya lihat namanya siapa gitu. Kagum aja, kagum. Karena gini, saya kan orangnya cukup kutu ilmu ya. Kalau kita pernah dengar istilah kutu buku, ini lebih luas, kutu ilmu. Maka kalau saya tahu ada orang-orang lain yang juga kutu ilmu tuh kayak seneng aja. Sekaum nih, kaum yang dahaga akan ilmu. Baik demikian ya. Terima kasih banyak ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin.